Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Febri Pratama, NIM 19042116. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika parametrik. Yang pertama, konsep statistik parametrik. Parametrik merupakan suatu metode statistika inferensi yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu atau asumsi dari sebaran atau distribusi data populasinya. Penerapan metode parametrik pada umumnya adalah menduga atau menguji parameter yang belum diketahui dari distribusi tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi data. Kelebihan statistik parametrik. Yang pertama, tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Kekurangannya adalah yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Yang ketiga, distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Yang kedua yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah metode riset yang membuat inferensi statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya, sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal tanpa asumsi. Kelebihan statistika non-parametrik. Kelebihan yang pertama adalah mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang keempat, karena data umumnya bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Yang kelima, dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Kekurangannya adalah pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Yang keempat, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Yang kelima, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Yang keenam, asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Model statistika parametrik. Yang pertama, objek pengamatan harus saling independen. Yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varian yang sama. Selanjutnya, model statistika non-parametrik. Yang pertama, prosedur untuk data dari sampel tunggal. Yang kedua, prosedur untuk sampel independen. Yang ketiga, prosedur untuk sampel independen. Yang keempat, korelasi peringkat dan ukuran-ukuran asosiasi lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.